Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam video ini Bapak ingin membahas sedikit tentang dampak sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan dari penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang dampak ini, apakah dampak itu selalu yang berbau negatif? Apakah penjajahan itu selalu berdampak negatif? Ada nggak sih dampak positif dari adanya penjajahan? Nah, itu sedikit banyak akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, dampak sosial. Dampak sosial dari adanya penjajahan bangsa Barat di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari penderitaan, ya, dalam tanda kutip penderitaan bangsa Indonesia yang dialami sebagai akibat dari kekerasan, mungkin ya, penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah tanam paksa, kerja rodi. Itu adalah beberapa contoh di mana rakyat Indonesia ditindas oleh penjajah. Dampaknya apa? Ya tentu saja kesengsaraan, penderitaan bagi masyarakat. Itu adalah contoh dari dampak negatif, gitu ya, dampak sosial, dampak negatif penjajahan terhadap aspek sosial. Yang kedua adalah dampak politik. Pada masa penjajahan Barat di Indonesia, khususnya dalam masa penjajahan Belanda, kebebasan berpolitik orang Indonesia itu dibatasi, gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang Indonesia boleh berpolitik, boleh berkumpul, boleh berserikat atau mengemukakan pendapat, apalagi mengkritik pemerintah kolonial. Tentu ada konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang berani seperti itu. Kemudian dalam hal aspek tadi sosial, ekonomi, di bidang ekonomi penjajahan juga memberikan banyak dampak yang negatif, gitu ya. Dalam beberapa literatur diceritakan bahwa penindasan yang dilakukan oleh penjajah itu berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat, seperti kekurangan pangan, gitu ya, ekonominya tertindas, ada di bawah, gitu ya, ada di bawah. Kemudian serba kekurangan. Jadi penjajahan itu identik dengan ketertindasan, kekurangan, gitu ya, kelaparan. Kemudian dari aspek budaya, negatifnya, gitu ya, penjajahan itu tidak memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya kebudayaan. Nah, jadi kebudayaan itu tidak bisa berkembang dengan dinamis. Ada pengengkangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap perkembangan budaya lokal. Seperti contohnya, dulu masyarakat Indonesia dalam tanda kutip dipaksa untuk berbicara menggunakan bahasa Belanda, gitu ya. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa Indonesia. Kesenian-kesenian rakyat itu dibatasi, tidak diberikan kebebasan yang cukup lah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Masyarakat pribumi itu berada di kasta paling bawah di dalam stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda dulu. Peserta paling atas adalah tentu saja orang Eropa, orang Belanda, orang Inggris. Yang kedua adalah orang Asia Timur, orang Cina, orang Arab. Nah, yang paling bawah itu adalah orang pribumi, orang Indonesia. Karena kastanya ada di bawah, ya, stratifikasi sosialnya ada di dasar, di bawah, maka akses masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan juga sangat terbatas. Dulu orang yang boleh bersekolah, boleh mengenyam pendidikan itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang kelas tinggi. Kalaupun ada orang pribumi yang bersekolah, mendapatkan akses pendidikan, itu hanyalah beberapa golongan saja. Mereka adalah kaum bangsawan, keturunan raja, gitu ya. Pokoknya yang memiliki darah ningrat. Sementara kaum pribumi yang masyarakat biasa sama sekali tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Nah, itu adalah beberapa hal dampak negatif dari penjajahan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah sama sekali tidak ada dampak positif penjajahan, gitu ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita lihat, apakah dengan adanya
kita jawab dengan pertanyaan beginilah. Contohnya ya, kalau nggak ada penjajahan, mungkin nggak ada jalur Pantura dari Anyer sampai Panarukan. Nah, apakah tanpa penjajahan orang Indonesia memiliki orang-orang berpendidikan? Apakah tanpa penjajahan orang Indonesia memiliki teknologi di bidang perkebunan, perkeretaapian, permesinan? Apakah tanpa adanya penjajahan orang Indonesia memiliki bank, mencetak uang sendiri? Gitu ya. Nah, di samping dampak negatif, penjajahan juga ternyata memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Contoh kecilnya, contoh sangat kecil ini ya. Siapa sih orang Indonesia yang tidak mengenal cabai? Orang Indonesia tuh senang banget sama sambal kan. Sambal itu pasti dibikin dari cabai sebagai bahan dasarnya. Sambal tanpa cabai ya, apa pasti bisa disebut sambal kan gitu. Tapi tahukah teman-teman dari mana asal cabai itu? Orang Indonesia dulu itu mengenal cabainya itu berbeda dengan cabai yang kita kenal sekarang. Dulu ada yang disebut dengan cabai Jawa dan itu bentuknya berbeda dengan cabai yang kita kenal sekarang. Lebih mirip seperti lada. Lalu cabai yang kita kenal sekarang itu dari mana asalnya? Nah, jawabannya itu ada di ujung samudra sana, di benua Amerika. Cabai yang kita makan sekarang berasal dari benua Amerika. Gimana ceritanya? Cabai dari Amerika sana sampai ke kita. Seolah-olah menjadi makanan kita gitu. Orang Indonesia makan tanpa sambal itu kurang. Nah, tentu saja itu adalah berkat jasa penjajahan. Orang kolonial lah gitu ya, penjajah lah yang membawa cabai itu dari Amerika ke Indonesia, diperkenalkan, ditanam sampai menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Itu contoh kecil banget gitu. Contoh kecil yang lain adalah Pekalongan itu identik dengan batik. Tapi dari mana motif batik itu? Teman-teman mungkin pernah lihat atau pernah mendengar batik pesisiran. Nah, dan Pekalongan itu salah satu sentra batik pesisiran terkenal. Ada kemudian kalau teman-teman pernah dengar kota Lasem, kecamatan Lasem ya, di Jepara sana, itu terkenal dengan batik 3 negeri. Jadi motif batik tapi percampuran 3 negara, Indonesia, Cina sama Jepang. Kenapa motif dari 3 negara ini diadopsi ke dalam satu helai batik? Nah, di situ menunjukkan bahwa ada nilai-nilai positif yang diambil dari masing-masing kebudayaan, gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah misalnya teman-teman tahu Jalan Pantura kan, dari mulai Anyer sampai Panarukan, yang jalannya melewati Pekalongan. Jalan itu dibangun dulu pada masa penjajahan sebagai bagian dari benteng pertahanan Pulau Jawa, gitu ya, untuk melindungi Pulau Jawa dari serbuan bangsa Eropa. Kalau dulu tidak dibangun jalan raya Pantura ini, mungkin bisa saja sampai sekarang belum ada jalan Pantura yang menjadi urat nadi bagi transportasi di Pulau Jawa, gitu ya. Atau berkat adanya penjajahan, dikenal dengan adanya istilah politik etis. Nah, teman-teman mungkin rada asing dengan istilah politik etis. Politik etis itu secara sederhana bisa diartikan sebagai politik balas budi. Jadi penjajah Belanda ingin membalas budi kepada masyarakat pribumi dengan cara apa? Ada 3 cara. Pertama, edukasi, pendidikan. Yang kedua, irigasi, pengairan untuk pertanian. Dan yang ketiga itu adalah migrasi, perpindahan penduduk. Sekarang populer istilah transmigrasi ya, yang digaungkan adalah transmigrasi. Ketiga hal ini, terutama untuk yang edukasi, ternyata berdampak pada munculnya kaum terpelajar dari kalangan pribumi yang nantinya menjadi aktor dalam pergerakan nasional. Nah, begitu ya. Itu adalah beberapa contoh dampak negatif dan positif dari penjajahan. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah silakan cari dari berbagai sumber, mau dari buku, internet, atau sumber apapun yang penting relevan dengan materi ini. Silakan teman-teman cari dan tuliskan 5. Ya, 5. Jadi
5 dampak positif dan 5 dampak negatif dari penjajahan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, jadi 5 positif itu 1 di bidang sosial, 1 di bidang politik, 1 ekonomi, 1 budaya, 1 pendidikan. Begitu juga dengan dampak positifnya. Silakan teman-teman tuliskan, kemudian nanti upload di e-learning. Kalau ada yang tidak paham, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ke Bapak. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.